semua mahasiswi baru free dapat tab gratis sebagai media pembelajaran, juga memberangkatkan mahasiswa-mahasiswi UNUSA untuk mengikuti MTQ nasional tingkat mahasiswa senasional besok insyaallah perguruan tinggi di saya S1-nya adalah syariah di tadi ya. Betul. Nah, hukum tapi Islam punya syariah. hukum Islam syariah, tapi punya skill yang di luar itu. Seharusnya kan gawenya jurnalistik gitu ya. Ya, betul. Kuliah tanpa biaya sepersen. Oke, jadi para pemirsa pendengar setia podcast FKIP UNUSA ini adalah warga NU begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast FKIP UNUSA. Perkenalkan, saya Sunanto dan pada kesempatan kali ini saya akan sangat senang bisa bergabung dalam podcast FKIP UNUSA. Kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang satu topik yang paling penting. Mengapa FKIP UNUSA adalah pilihan terbaik? Aplaus dulu. Hari ini kedatangan narasumber, beliau adalah tim marketing UNUSA. Beliau adalah Ceng. Perkenalkan diri, Bapak. Terima kasih Pak Nanto atas kesempatannya. Baik, teman sekalian, perkenalkan saya Afwan Romdoni, tim dari marketing UNUSA. Nah, hari ini kita akan membahas khusus terkait FKIP. Mengapa sih FKIP diantaranya banyak sekali kualitas, banyak sekali fasilitas yang dimiliki oleh FKIP. Maka dari itulah FKIP salah satu fakultas yang terbaik di Indonesia. Oke, aplaus dulu. Bukan Indonesia saja, tetapi internasional. Mantap, internasional. Oke, Mas Afwan, saya panggil Mas Afwan ya. Siap Pak Sunarto. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Pak Nanto. Luar biasa ya. Mantap, Karena luar ini biasa. puncaknya tugasnya seorang tim marketing ini kan terus tempur gitu ya. Betul, apalagi bulan ini adalah bulan terakhir dan gelombang 3 terkait pendaftaran mahasiswa baru di UNUSA. UNUSA. Oke, terima kasih ya Mas ya sudah bergabung di podcast FKIP UNUSA. Episode yang hari ini ya episode berapa ya? 14 kalau nggak salah. Ini ya. Nah, Mas Afwan, sebelum kita serius ngomong tentang bagaimana pendaftaran, ya namanya jalur prestasi, kemudian kader NU dan seterusnya. Siap. Nah, Mas Afwan ini kan jejaknya, waktu itu saya cari-cari browsing kan sebelum pertanyaan-pertanyaan yang serius gitu ya. Mas Afwan ini saya lihat ketika jadi mahasiswa itu ternyata penulis ya. Benar gak? Alhamdulillah ya, betul. Nah, sampai sukses gara-gara penulis bisa sukses dapat beasiswa. Coba ceritain dulu dong. Untuk inspirasi buat adik-adik gitu ya. Baik Kak, jadi sebenarnya saya dulu awalnya itu masuk kuliah karena salah satu beasiswa di Indonesia juga yang sekarang kita kenal dengan KIP. Oh. Nah, dulu itu kan istilahnya bidik misi. Okay. Saya adalah peserta pertama bidik misi di tahun 2010 Pak Nanto. Nah, itu waktu menterinya Prof. Nur. Beliau adalah sekarang Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya atau Ketua Yayasan di UNUSA juga gitu Pak Sunanto. Jadi saya pribadi juga sangat berterima kasih sama beliau. Di antaranya ada fasilitas KIP atau bidik misi sehingga saya bisa kuliah waktu itu dengan jalur bidik misi Pak Sunanto. Alhamdulillah. Plus dulu ya. Alhamdulillah biasa. Nah, yang S2 nih. Kan katanya awalnya dari prestasi menulis gitu di kampus yang mungkin gimana tuh ceritanya sampai direkom gitu ya dapat S2. Baik Pak Nanto. Jadi dulu ketika saya aktif jadi mahasiswa, misalnya kan ada semacam organisasi kemahasiswaan, di antaranya ada dulu ambisi namanya. Itu adalah mahasiswa-mahasiswi yang notabene dapat beasiswa bidik misi di kampus saya dulu. Nah, dari sana ada salah satu divisi yaitu jurnalisme. Nah, saya sama teman-teman di sana yang awalnya aktif diskusi. Ya, dari setiap minggu itu kita diskusi terkait hal yang ada di lingkungan kita, baik pendidikan, masalah politik dan lain sebagainya. Kan kita kan banyak dari fakultas masing-masing. Nah, kita setiap minggu itu ambil tema tertentu dan kita kaji bersama dari berbagai perspektif. Misalkan ada yang dari pendidikan, dari syariah, dari hukum dan lain sebagainya. Nah, hasil diskusi itu kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan Pak Nanto. Nah, kita berlomba-lomba, misalkan di sana ada sekitar 7-10 anak, kita coba menulis artikel dengan gaya bahasa kita masing-masing dari hasil diskusi kita.
Kemudian kalau sudah jadi kita kirim ke media-media yang ada. Di antaranya media lokal Surabaya, media nasional gitu kan. Alhamdulillah dari sana beberapa artikel yang kita buat, yang saya buat itu tertembus di beberapa media. Di antaranya ada lokal di Duta juga sebagai mitra kita. Ada juga Suara Surabaya juga ada. Kemudian pernah itu di Republika, media nasional. Itu dalam waktu berbeda-beda, Mas? Ya, beda-beda. Waktu itu kurang lebih saya semester 3 itu mulai aktif sampai semester 7. Kurang lebih sekitar 2,5 tahunan. Saya sama teman-teman juga berinteraksi dan juga berkolaborasi untuk nulis artikel. Nah, kemudian kita kirim ke beberapa media, akhirnya ada sekitar 30-40 artikel yang dimuat di beberapa media, baik lokal ataupun nasional. Nah, itu dapat honor juga nggak, Mas? Nah, alhamdulillah, selain kita juga dapat uang saku dari bidik misi, kita juga dapat uang saku dari aktivitas kita. Di antaranya nulis artikel, kita dapat fee masing-masing media juga beda-beda juga. Alhamdulillah. Ya. Keren banget. Aplaus dulu ya. Alhamdulillah. Ini menjadi inspirasi bagi teman-teman. Mas Afwan ini dakwah ya atau gimana? Dulu saya di Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam. Nah, dari situlah Pak Nanto, waktu wisuda, saya sama teman-teman dapat yang namanya mahasiswa berprestasi dalam tanda kutip yang menurut akademik karena sering nulis artikel. Kemudian kita kirim ke media dengan nama misalkan tagline-nya mahasiswa Fakultas Syariah gitu ya. Nah, dari situ saat wisuda kita dapat apresiasi dari kampus dan kemudian alhamdulillah kita dapat free S2 di kampus tersebut, Pak Nanto. Biar saya aplaus dulu. Pemirsa sekalian ya, jadi Mas Afwan ini selain dia tim marketing, dia juga dosen loh. Dan punya skill-skill yang unik gitu ya. Karena di zaman saya itu ya, menulis itu suatu hal yang langka gitu ya. Betul Pak Nanto. Sekarang kan mungkin dibantu AI gitu. Iya, betul. Tapi yang marwahnya di zaman itu Mas Afwan sudah mendapatkan prestasi karena menulis itu tadi ya. Alhamdulillah ya, karena sama teman itu kita saling termotivasi ketika ada teman yang sempat tembus di media nasional, saya belum ya. Nah, dari situlah kita saling memotivasi dan tata caranya kita sharing-sharing sama teman-teman. Jadi setiap hampir 1 minggu sekali itu kita pasti ada bagian yang ke perpustakaan. Di hari itu siapa yang artikelnya, tulisannya tembus di media. Nah, jadi setiap hari itu ada jadwal, misalkan si A, si B ke perpus ngecek, hari ini si A yang tembus di media, misalkan di Duta, misalkan di Suara Surabaya, di Surya misalkan, dan lain sebagainya gitu Pak Nanto. Ini yang unik menurut saya, S1-nya adalah syariah gitu ya. Betul. Nah, hukum tapi Islam punya syariah. Hukum Islam syariah, tapi punya skill yang di luar itu. Seharusnya kan gawenya jurnalistik gitu ya. Iya, betul. Itu yang sekarang membuat menjadi fashionnya malah di situ ya. Iya. Oke, apa dulu Mas Afwan? Alhamdulillah juga Pak Sunanto keren ya. Jadi menjadi inspirasi para pemirsa sekalian bagi teman-teman UNUSA ya. Terus yang aktif di UKM, jurnalistik maupun yang lainnya, teruskan. Lanjutkan. Terus berkarya. Oke. Ya, Mas Afwan. Nah, sekarang kita ngobrol tentang bagaimana sih daftar di UNUSA. Tapi kita fokusnya di FKIP ya. Betul. Di FKIP itu ada beberapa prodi gitu ya, Mas. Ada S1, PGSD, ada PG PAUD, ada PBI, kemudian ada profesi guru, dan ada lagi nih baru nih S2 Digdas. Betul. Nah, itu nanti tolong diceritakan Mas nanti ya, bagaimana cara daftarnya, jalur prestasi siapa tahu para pemirsa ini yang ada di Nusantara maupun internasional ya, karena kita levelnya sudah mau internasional ya. Siap. Si misinya mungkin ceritakan, mungkin ada yang nggak tahu, mungkin apa sih UNUSA. Nah, sebelum itu tolong ceritakan dulu sarananya Mas. Nah, sebelum kita ngomong tentang pertanyaan-pertanyaan lainnya, sarananya gimana sih? Top Markotop bagaimana nih? Biar para pemirsa tahu. Terutama kampus C nih. Betul. Silakan Mas Afwan. Baik, terima kasih Pak Nanto. Jadi akhir tahun kemarin di 2024 Pak Nanto ya. Kita launching kampus C Pak Nanto ya. Nah, kemudian FKIP salah satu yang menempati kampus ini yang kita klaim sebagai kampus digital Pak Nanto ya. Jadi dari berbagai aspek ini sudah kelihatan dari luar pun
Itu aspek digitalisasi sudah luar biasa. Maka dari itulah FKIP juga sangat mendukung dan juga menjunjung tinggi terkait digitalisasi di dunia pendidikan, Pak Nanto. Nah, selain itu juga beberapa fasilitas dan juga keunggulan di FKIP diantaranya memiliki laboratorium dan tempat praktek yang lengkap dan juga sangat modern. Nah, jadi di semua prodi yang ada, di antaranya ada S1 Bahasa Inggris, ada S1 Guru PAUD, ada S1 PGSD, ada Profesi Guru atau PPG, dan juga S2 Pendidikan Dasar. Di sini semua sudah ada laboratorium di masing-masing prodi sebagai tempat pembelajaran dan juga meningkatkan kualitas dan skill dari semua mahasiswa untuk menjunjung tinggi pendidikan di Indonesia, Pak Nanto. Oke, selain itu juga kita juga ada SDM yang luar biasa ya, baik dari dosen, tenaga pendidikan, dan semua yang ada di UNUSA. SDM-nya pun juga sudah memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu juga memiliki berbagai prestasi di tingkat nasional, baik di tingkat mahasiswa ataupun dosennya juga. Jadi sangat banyak sekali prestasi-prestasinya, baik dan mulai dari mahasiswa sampai tingkat dosen. Dan besok ini juga ada MTQ. Kebetulan saya juga pembina UKM di UNUSA, salah satunya Tafid. Kita juga memberangkatkan mahasiswa-mahasiswi UNUSA untuk mengikuti MTQ nasional tingkat mahasiswa senasional besok insyaallah perguruan tinggi di Makassar insyaallah. Dan ini kebetulan ini saya juga beberapa yang kita berangkatkan juga dari FKIP juga. Tafid ada satu, di sana ada kaligrafi. Itu prodi apa, Mas? Kalau nggak salah PGSD. Ya, insyaallah PGSD insyaallah. Plus dulu dong PGSD. Tepuk tangan PGSD. Ya. Kemudian menggunakan platform digital sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi di UNUSA ini juga menggunakan yang namanya tablet e-Sorogan. Kita mengembangkan e-Sorogan sebagai media pembelajaran di FKIP UNUSA. Nah, karena bagaimanapun kita zaman ini tidak bisa mengesampingkan terkait masalah digitalisasi. Sehingga semua mahasiswi baru free dapat tab gratis sebagai media pembelajaran. Jadi pas daftar gitu ya, pas sudah dinyatakan sah sebagai mahasiswa, insyaallah udah dapat tab. Langsung dapat tab. Nah, selain dapat tab juga dapat paketan selama 2 tahun, Pak. Wah, keren, 2 tahun loh ya. Iya. Jadi sampai belenek gitu ya. Betul, dan itu hak milik ya, bukan hak pakai. Dalam artian kalau sudah lulus dari UNUSA, tab itu tetap menjadi milik dia. Tidak perlu dikembalikan ke UNUSA begitu, Pak Nanto. Jadi setelah tangan untuk UNUSA. Luar biasa. Ya, oke, Mas. Tadi udah ngomong tentang fasilitas ya, sampai ngomong tentang prestasinya dosen, apalagi Mas Afwan juga pembina nih MTQ. Ini juga membanggakan juga ya. 1 atau berapa orang itu yang udah ikut dari UNUSA sendiri itu? Kita berangkatkan insya Allah ada sekitar 10-an anak 10 dari berbagai cabang. Ada kori A, ada kategori gitu betul, ya? Bidang masing-masing gitu. Nah, banyak juga, Pak. Iya, saya ngikutin. Pak Afwan kalau nggak salah ke Aceh juga dulu itu. Iya, itu tahun 2019 insya Allah. Masih tahun COVID ya. Ini ya sebelum COVID. Nah, tahun ini insya Allah jadwalnya dan agendanya di Makassar insya Allah. Iya, oke ya. Jadi nggak usah ragu ketika gabung di UNUSA kan? Betul, bisa mengembangkan bakat yang sudah dimiliki. Termasuk banyak juga UKM yang ada di UNUSA. Nah, mungkin yang punya bakat misalkan olahraga. Nah, ini Pak Nanto luar biasa juga. Olahraganya sebagai pembina olahraga. Plus dulu Pak Nanto. Tepuk tangan untuk Pak Nanto, luar biasa. Nah, dan juga mengantarkan mahasiswa-mahasiswa UNUSA jadi yang berprestasi gitu ya. Nah, dan juga banyak sekali terkait ormawa-ormawa yang bisa meningkatkan kualitas dan juga kemampuan teman-teman mahasiswa di UNUSA khususnya di FKIP gitu, Pak Nanto. Nah, jadi kalau sudah ngomong tentang prestasi di kampus UNUSA ya, dari tingkatan universitas sampai ke prodi-prodi yang luar biasa ya. Luar biasa. Nah, apalagi di FKIP ini unik-unik loh. Anak PGSD punya kemampuan di cabur olahraga. Betul. Terus ada yang PAUD itu itu jujitsu. Gitu. Kemarin pekan olahraga mahasiswa dapat juga tuh. Wah, luar biasa. Ya mudah-mudahan aja lolos untuk Pomnas gitu ya. Keren banget. Saya lihat banyak sekali yang berprestasi gitu ya. Oke. Nah, Mas Afwan, saya mau tanya nih tentang penasaran bagaimana sih
jalur-jalur prestasi ya. Apa saja sejenis beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa mungkin mau masuk FKIP nih gitu. Atau yang seperti apa sih jalur-jalurnya beasiswanya biar para pemirsa ini dari Nusantara maupun internasional tahu gitu. Itu sangat yang penting biar mereka meyakinkan bahwa ada beasiswa nih. Iya. Terus kan, Mas? Baik Pak Nanto, jadi kita dalam penerimaan mahasiswa baru UNUSA ini ada beberapa kategori atau misalkan jalur, di antaranya reguler. Pasti itu yang paling umum ya, teman-teman sekalian. Jadi jalur reguler. Tapi yang dinanti-nantikan sama Camabas sekalian adalah jalur beasiswa, gitu Pak Nanto ya? Ya, jalur beasiswa. Nah, di antaranya di UNUSA ini juga banyak sekali jalur beasiswa. Di antaranya ada beasiswa tahfidz Quran. Nah, teman-teman yang punya hafalan Al-Quran misalkan, monggo bisa dimanfaatkan untuk kuliah di UNUSA dengan jalur beasiswa tahfidz UNUSA. Al-Quran. Yang kedua, ada juga beasiswa Basnas. Nah, ini kita kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kita dan Basnas juga mengalokasikan beberapa beasiswa untuk kuliah di UNUSA, khususnya di FKIP, Pak Nanto. Berarti Basnas itu hanya fokus untuk biaya kuliah atau gimana? Ada yang lainnya, Mas? Oke, kalau setahu kami itu adalah free biaya kuliah. Nah, jadi biaya kuliah full dari semester 1 sampai semester 8 itu tanpa biaya sepersen pun. Oh, alhamdulillah loh. Oke, Itu betul. Istilahnya ditanggung SPP lah ya. Iya, betul. Nah, SPP, itu UKT, dan UKT, juga uang gedungnya, satu gedungnya, paket gitu ya. Paket ya. Sudah lumayan, sudah besar lumayan itu ya. Free kuliah tanpa biaya sepersen pun. Oke, gitu, jadi Pak para pemirsa sekalian, bagi teman-teman yang ingin kuliah, silakan. Tuh banyak jalur prestasi. Nah, itu tadi udah dijelasin. Oke, Mas, lanjut. Kemudian ada juga beasiswa Nahdliyin. Nah, teman sekalian yang saat ini dan juga sekarang berkiprah di NU misalkan, dan kalian teman-teman sekalian dari warga NU bisa memanfaatkan beasiswa Nahdliyin. Apa benefitnya? Free uang gedung. Nah, ini semua uang gedung di semua prodi itu free kecuali FK. Nah, FK ada potongan 10%, termasuk FKIP, termasuk S2 ini juga free uang gedung. Nah, S2 ini selain free uang gedung, ini juga ada potongan 5% di UKT semester 1 dan juga semester 2 begitu. Iya, oke ya. Jadi memang banyak jalur-jalur yang ada peluang untuk masuk di UNUSA gitu. Iya, betul. FKIP ya. Ya, yang Nahdliyin tadi apa syaratnya Pak Nanto? Simple, di antaranya harus punya Kartanu. Kartu anggota NU. Nah, misalkan nggak punya bagaimana Pak gitu kan? Nah, bisa menghubungi pengurus NU di masing-masing wilayah atau kabupaten kota masing-masing. Di antaranya di Surabaya. Surabaya itu kantor NU-nya di daerah Bubutan Pak Nanto ya. Nah, dekatnya Tugu Pahlawan, monggo bisa ke sana, bisa ke sekretariatan, minta rekomendasi atau surat keterangan bahwa kakak-kakak sekalian, pendengar setia podcast FKIP UNUSA ini adalah warga NU begitu. Iya, bisa jadi jalur rekomendasi itu tadi ya. Betul. Oke. Termasuk juga misalkan kalau kalian sendiri nggak punya Kartanu, misalkan orang tua, misalkan kakak, atau juga yang dalam satu kakak, misalkan yang punya Kartanu itu bisa diklaimkan dalam satu kakak. Misalkan kakaknya aktif di Ansor misalkan, kakaknya aktif di misalkan Lakpesdam dan juga lembaga-lembaga dan di Banom NU, nah itu juga bisa. Misalkan SK pengurus misalkan itu juga bisa. Bisa ya? Bisa saja. Yang penting ada bukti bahwa dari warga NU. Bisa langsung Kartanu, bisa salah satu anggotanya punya bukti bahwa beliau NU, atau bisa minta rekomendasi ke pengurus cabang masing-masing. Dan kita kemarin juga sudah sosialisasi ke beberapa cabang gitu kan, untuk memfasilitasi camaba adik-adik calon mahasiswa untuk ketika mereka minta surat rekomendasi bisa difasilitasi untuk membuat surat keterangan bahwa teman-teman sekalian adalah warga Nahdliyin gitu. Iya. Oke, aplaus dulu. Tepuk tangan untuk NU. Ini kan luar biasa ya, jadi bergabung di UNUSA itu ya. Merupakan kampus yang digital dan paling keren menurut saya, sampai go internasional. Kampus rahmatan lil alamin. Nah, gini sedikit menceritakan ya. Ternyata banyak yang nggak tahu di UNUSA ya. Kayak kemarin ngundang beberapa pelatih-pelatih yang ada di Surabaya, Pak Suran, dia mengatakan dari pengurus PSSI mengatakan ini TM paling termewah
waktu itu. Wah, mantap. Jadi keren. Jadi TM-TM biasanya di warung kopi dari. Nah, mereka kampus NU punya gedung gitu ya. Iya, jadi TM-nya di Unusa gitu ya. Iya. Flyernya gede gitu Betul. Mereka yang biasanya di outdoor gitu ya. Iya. Coba kita ajak, kita kenalkan Unusa dengan TM di Unusa, mereka bisa tahu dan juga kondisi yang ada di Unusa sangat luar biasa gitu. Oke, aplaus dulu. Tepuk tangan untuk Unusa. Nah, terus bagaimana cara mendaftarnya, Mas? Gitu ya, apa saja syaratnya gitu ya untuk mendaftar beasiswanya? Mungkin tadi udah. Baik. Ya, coba. Nah, kalau teman sekalian tadi sudah berbagai jalur yang ada, di antara reguler, ada beasiswa, ada prestasi. Tadi lupa, ada prestasi juga. Prestasi ya, oke. Nah, prestasi itu bisa akademik dan non akademik, Pak Nanto. Nah, kalau akademik di antaranya pernah juara misalkan kayak cerdas cermat misalkan, olimpiade misalkan, itu yang akademik. Dan juga prestasi misalkan IPK berapa, IP ataupun juga rata-rata nilai rapotnya berapa, termasuk prestasi begitu. Iya, prestasi misalnya bisa non akademis ya, bisa olahraga. Iya, betul, olahraga yang penting ada bukti sertifikat juara misalkan, baik tingkat kabupaten kota, tingkat nasional, bahkan pasti bahkan internasional. Itu juga banyak sekali beasiswa yang kita sampaikan kepada camaba, mahasiswa-mahasiswi Unusa. Iya, gitu, kalau saya lihat kan ada atlet ski itu ya, yang 2019 ikut SEA Games di Filipina itu juara 3 kalau nggak salah. Kedokteran ya, Mas? Iya, kedokteran, Pak Nonton. Jadi di Unusa juga banyak sekali prestasi yang kita berikan kepada baik calon mahasiswa atau mahasiswa aktif Unusa. Misalkan waktu mahasiswa Unusa pernah juara misalkan juara 1 tingkat nasional apa ya, pasti bisa jadi nanti ada apresiasi di antaranya beasiswa free UKT untuk sampai akhir dan seterusnya begitu. Ada juga, Pak Nanto. Ya, oke. Aplaus dulu. Tepuk tangan untuk Unusa. Terus tanya terkait masalah pendaftaran. Iya, pendaftaran itu penting karena berapa ini, mungkin bisa. Ini adalah sudah di gelombang terakhir ya. Jadi mohon segera dimanfaatkan, dan beberapa prodi juga sudah close, Pak Nanto, karena sudah full kuotanya. Maka dari itulah mumpung masih ada kuota, monggo sesegera mungkin daripada nanti gap year. Apa itu gap year? Ya, diantaranya harus nunggu setahun yang akan datang gitu ya. Eman dong gitu. Eman gitu kan, masih ada 1 bulan terakhir di bulan ini gitu ya, Agustus, monggo bisa dimanfaatkan. Oke, diantaranya ini sudah gelombang terakhir. Nanti mau daftar bisa klik pmb.unusa.ac.id. Nah, di sana sudah ada proses step by step. Nanti kalau ada yang kurang paham, di sana juga ada call centernya. Monggo bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Unusa, dan terkait tata caranya sudah ada di sana, dan juga bisa mengunjungi di IG Unusa Official, dan juga tutorial pendaftaran juga ada di YouTube Unusa Official, di sana juga sudah ada. Mungkin dari masuk login dan sebagainya, cara upload di sana juga sudah ada tutorialnya, Pak Sunanto. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya ini, Mas. Apakah beasiswa itu ya diberikan untuk mahasiswa berprestasi atau juga bagi yang kurang mampu gitu ya, secara ekonomi dan seterusnya gitu? Ya. Baik. Nah, tadi terkait masalah beasiswa ini, yang jelas tadi ada yang memang prestasi, tidak melihat ekonomi, tapi kita juga ada yang namanya beasiswa KIP kuliah, Pak Nanto. Nah, itu adalah program pemerintah ya? Iya, betul, program pemerintah, dan kita juga dapat kuota di beberapa tahun terakhir. Kita berikan fasilitas kepada calon mahasiswa baru yang notabene punya semangat belajar dan semangat berkuliah, tapi kurang memiliki dana, bisa memanfaatkan KIP kuliah, Pak Nanto. Iya, jadi syaratnya harus punya itu ya? Punya KIP. Syaratnya itu ya. Nah, dulu mungkin punya KIP di tingkat sekolah, monggo bisa diupdate di KIPK. KIP kuliah. Nah, dulu kan waktu masih SMA misalkan masih KIP saja ya, pelajar gitu ya. Nah, sekarang ditingkatkan ke KIP kuliah. Di mana di antaranya di website di KIP di sana juga sudah ada tutorialnya juga, Pak Nanto. Jadi memang ada beberapa jalur-jalur dari pemerintah ya, bekerja sama gitu ya. Iya, betul. Selain itu juga, Pak Nanto, di Unusa juga ada namanya beasiswa bidik misi Unusa. Nah, beda dengan KIP ya. Kalau KIP dari pemerintah, kalau bidik misi Unusa ini ada yang memberikan beasiswa langsung. Nah, gimana tuh caranya dong? Nah, di antaranya persyaratan minimal
KIP harus ada Pak Nanto. Jadi misalkan nggak lolos misalkan KIP kuliah dari kementerian, nanti bisa kita alokasikan ke bidik misi UNUSA gitu Pak Nanto. Minimal punya kartu itu ya. Iya betul. Jadi, kartu KIPK. Gitu ya. Nah yang menjadi tantangan bagi Camaba itu adalah persyaratan Pak Nanto. Nah kadang teman-teman itu dalam proses administrasi mereka kurang lengkap, misalkan bukti KK, bukti misalkan listrik rumahnya misalkan itu kadang nggak lengkap misalkan. Makanya jadi tidak secara administrasi pun nggak lolos Pak Nanto. Nah jadi yang paling poin besar di sini adalah kelengkapan itu harus tuntas dulu. Oke, meskipun nanti ada tes, tapi kebanyakan teman-teman itu kesulitan terkait tata cara upload dan lain sebagainya, berkas belum lengkap. Monggo kalau ada kesulitan bisa menghubungi tim yang ada di baik tim marketing ataupun juga tim PMB. Iya, oke. Upload dulu buat Pak Afwan ini. Luar biasa, Bisa. Ya, Mas Afwan. Nah, ini kan ada beberapa prodi nih di FKIP itu seperti apa? Ada unggul atau gimana itu Mas? Oke, nah terkait masalah agitasi ini poin penting juga bagi calon mahasiswa juga. Salah satu tip dan trik kalau kita memilih kampus dan juga prodi, pastikan itu kan akreditasinya jelas gitu ya. Nah di antaranya apa? Jadi akreditasi itu ada tingkatan Pak Nanto ya. Ada baik sekali dan juga unggul. Nah, kalau dulu kita kenal dengan A, B, dan juga C. Nah, sekarang itu di-upgrade menjadi baik sekali dan unggul. Yang paling baik atau yang paling berkualitas itu adalah unggul Pak Nanto. Nah, dan alhamdulillah dari semua prodi di UNUSA, khususnya di FKIP itu juga sudah unggul semua. Yang satu karena masih baru, S2 pendidikan dasar, ini masih baru jadi masih baik, dan insya Allah di tahun ini kita juga akan re-upgrade dan juga semoga hasilnya pun juga memuaskan untuk Camaba UNUSA. Nah jadi apa kriteria unggul itu? Banyak sekali Pak Nanto. Nah, jadi tidak mudah kita mencari akreditasi unggul. Nah di antaranya dari segi fasilitas. Nah tadi sudah kita bahas di awal, dari laboratorium, kemudian dari SDM, dari fasilitas yang ada itu juga harus memadai. Nah, kalau itu tidak baik, nggak bisa kita unggul Pak Nanto. Oke. Nah, mantap untuk FKIP UNUSA. Kampus FKIP UNUSA, kampus C Digital Go Internasional. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, apalagi ngomong SDM ya, baruan ini di FKIP itu pesta. Iya. Pesta doktor. Alhamdulillah. Termasuk Pak Nanto, tepuk tangan. Juga luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kalau nggak usah ragu digabung FKIP UNUSA juga ada dosen muda-muda sudah doktor. Iya, betul. Selanjutnya mungkin Pak Afwan nih. Amin. Ke Arabia sana itu. Amin. Bismillah Pak Nanto. Oke. Mas Afwan sudah banyak cerita tentang bagaimana di UNUSA ya. Nah, mungkin gimana nih? Ini kan di luar ini ya. Iya. Setelah Mas Afwan ini di UNUSA, ya, bangganya seperti apa sih gitu ya? Kan ini kan kampus NU gitu ya. Betul. Apalagi Mas Afwan ini kan kader NU. Iya. Bangganya gimana nih? Cerita dulu. Yang jelas luar biasa Pak Nanto. Saya dulu nggak membayangkan bisa ngabdi di UNUSA Pak Nanto gitu ya. Nah, dulu saya juga aktif di di NU. Di antaranya saya mulai di IPNU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Pak Nanto. Gitu ya. Nah, dari sana saya berproses terkait masalah NU, tahu terkait NU dan lain sebagainya, dan akhirnya sekarang mengabdi di UNUSA. Sangat luar biasa Pak Nanto gitu ya. Apalagi di UNUSA itu ya, itu sangat luar biasa diantaranya tadi ya, dari fasilitas dan juga sudah unggul. Nah, kita berdiri di tahun 2013 Pak Nanto. Nah, di tahun 2023 kemarin dari segi institusi kita sudah unggul Pak Nanto. Unggul ya. Nah, jarang kampus yang muda, kampus NU yang serius. Iya, betul, dan unggul di usia muda Pak Nanto, luar biasa. Ya. Ini karena mungkin keseriusan para yayasan, para semuanya lah secara manajemen gitu ya. Jadi, termasuk SDM pun juga sangat luar biasa gitu. Termasuk sekarang banyak juga dosen muda yang sudah doktor gitu kan, ya. Sebagai bukti bahwa UNUSA tidak gemen-gemen ya, untuk menciptakan generasi rahmat mata lil alamin dulu. Oke, terima kasih ya Mas Afwan, ngobrol banyak tentang dunia UNUSA, terutama di FKIP tadi ya. Teman-teman maupun pemirsa sekalian, penonton semuanya yang kader NU, silakan. Ini masih ada batas 1 bulan ya. Tuh, silakan daftar di UNUSA, nggak usah ragu. Kalau bingung nanti bisa chat langsung ya.
bisa langsung ada WA-nya dan seterusnya, itu kita di podcast juga ada nama-namanya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pesan Mas Afwan? Baik. Belum berakhir? Sekiranya masih ada satu lagi Pak Nanto. Oke, apa itu? Di bulan Agustus Pak Nanto. Nah, ini belum saya sampaikan tadi. Ya, penting ini. Ada terkait promo kemerdekaan Pak Nanto. Nah, jadi di UNUSA di bulan Agustus ini masih ada promo kemerdekaan. Nah, itu seperti apa itu, Mas? Nah, di antaranya ada potongan uang gedung masing-masing prodi berbeda-beda dan juga cashback 1.700.000 untuk mendaftar di bulan Agustus 17 Agustus merdeka, dapat potongan lagi. Ya, selama 1 bulan di bulan Agustus ini, sampai akhir bulan Agustus nanti Pak. Oke. Silakan bergabung ya. Oke, Mas Afwan, terima kasih ya sudah bergabung di UNUSA gitu ya. FKI Indonesia ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa teman-teman terinspirasi yang belum tahu tentang UNUSA bisa daftar di UNUSA, di FKIP maupun prodi-prodi lainnya. Ya, kalau mampu ya, kalau kamu ingin suka dan seterusnya bisa like, kemudian subscribe dan komentar langsung, mungkin ada saran ya di YouTube FKIP Podcast FKI UNUSA. Untuk itu terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pendidikan, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.